Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, eee, tadi Bu Desi bilang nggak ada materi ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan, rilis untuk yang soal UTS yang 1B ya. Sorry, SAA 1 bukan UTS, SAA 1 yang 1B. Sebentar sembari saya share screen ya. Ya, apakah terlihat teman-teman? Ya, terlihat Pak. Ya, teman-teman jadi ini untuk, SAA 1 yang 1B ya. Jadi, ini tugasnya mengenai gambar pondasi dan potongan. Jadi masih ada kaitannya dengan yang kemarin ya teman-teman. Kita mulai di hari Kamis, hari ini, nanti, tetap ya N-nya di hari Senin pengumpulannya. Jadi perhatikan, ada kata-kata N-nya ini ya, supaya teman-teman juga, bisa mengatur waktunya ya, sehingga tidak, eee, nanti mengerjakannya sistem kebut semalam begitu ya. Itu dikumpulkan di Google Drive, kemudian nanti, batas waktunya itu jam 2:30 ya teman-teman. Ya. Kemudian untuk, soalnya masih sama, jadi teman-teman bisa, download file PDF-nya di e-learn, terus kemudian, print di actual size gitu ya, terus kemudian digambar ulang teman-teman, AutoCAD-nya, file AutoCAD-nya, diduplikasi ya, terus kemudian gambarnya dikumpulkan lengkap dengan ukuran dan grid. Jangan lupa save filenya ya di DWG. Jadi mungkin gambarannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman akan membuat rencana pondasi dan detail pondasi. Pondasi, potongan, dan detail pondasi. Nah, detailnya seperti ini. Mungkin ini kurang seberapa jelas ya teman-teman. Jadi itu ada notasi batunya ya. Jadi tetap tetap harus teman-teman perlihatkan notasinya, terus kemudian dimensinya. Ya. Mungkin itu aja pengumuman untuk pertemuan kali ini ya. Jadi melanjutkan SAA 1 yang kemarin dengan SAA 1B ya, tugas SAA 1B. Jadi ini adalah tambahan untuk tugas yang kemarin ya teman-teman. Di melengkapi. Denahnya sama. Jadi teman-teman nanti tinggal membuat rencana pondasi, potongan, dan detail pondasinya. Lengkap ya teman-teman beserta dimensi dan grid-nya serta notasi-notasinya jangan lupa. Kemarin kan sudah disinggung sama Bu Desi ya mengenai hedge dan lain sebagainya. Itu teman-teman perhatikan. Ya, mungkin ada tambahan Bu Desi? Ya, materi hari ini, materi toolsnya udah selesai Pak. Jadi kalau anak-anak lupa nanti silakan ke YouTube yang sudah saya upload. Itu aja sih, sama melanjutkan ini sama tanya jawab Pak. Mungkin ada yang tidak terlalu paham dengan beberapa notasi tugas yang 1A ya. Nanti kita diskusi apa yang kalian bingungkan, silahkan bertanya gitu Pak. Jadi semacam kayak studio ini ya. Itu aja sih. Sama Ya. ini apa namanya? Apa ya? Um, ini kan semesternya macam-macam ya Pak. Ada yang semester Mm-mm. awal, ada yang semester Mm-mm. tengah, ada yang semester menjelang TA, tugas akhir.
Nah, ini berarti kan kemampuan mereka membaca gambar kerja itu berarti kan berbeda-beda ya, Pak ya. Betul. Memahami gambar ini berbeda-beda. Jadi anak-anak saya tekankan di sini ini redrawing ya. Jadi kalian tidak terlalu memikirkan gambar ini salah apa betul, terus apa namanya tingkat ketelitiannya harus seperti apa. Yang penting kalian redrawing gambar ini sepemaham kalian. Jadi kita kan tidak mungkin meminta untuk semester awal memahami gambar ini, tidak. Tapi yang bagi yang paham ya silakan untuk bertanya apa yang kalian bingungkan dari data saya. Ukuran penggaris untuk mengukur tidak tercantum. Oke. Iya, ini ada yang tanya, Pak. Saya coba ke... Oh ya, Oh bentar ya, saya stop share mm-mm. dulu. Ya, sebentar. Kita diskusi Bentar. sebelum masuk ini. Iya, iya saya lupa bahwa itu skalanya belum saya cantumkan. Jadi gambar ini kalau di print actual size itu skala 1:100 ya. Jadi gambar ini kalau kalian printnya betul di PDF, printnya bukan fit tapi actual size, maka gambar ini adalah 1:100. Jadi kalau 1:100 otomatis ya 1 cm berarti 1 meter. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa nanti sambil ini ya. Kali ini di sini saya langsung ke materi untuk membuat Dena Pondasi ya. Seharusnya juga masuk materi potongan juga, terus juga masuk materi detail pondasi. Cuman kalau nanti saya praktekkan semua di sini nanti tidur Pak Yusuf karena panjang. Jadi solusinya yang di materi di kelas nanti saya ajarin bikin gambar pondasi. Nah, gambar pondasi ini tujuannya adalah untuk latihan tools-tools yang materi sesi 3. Jadi materi sesi 3 itu toolsnya apa nanti kita coba. Latihannya adalah di pondasi. Anggap aja latihan ya. Kalau SAA itu kesannya kok berat. Jadi anggap aja latihan tapi harus dikumpulkan. Terus untuk potongan sama detail pondasi itu sudah saya bikinkan tutorial Pak Yusuf. Jadi nanti mereka tinggal studio mandiri sambil melihat YouTube yang sudah saya buat. Jadi biar kuliahnya nggak sangat panjang. Itu aja Pak Yusuf. Mungkin ada yang lain anak-anak sebelum saya masuk ke pondasi. Kita cek di chat ya Pak ya. Oh tidak ada. Oke, kalau gitu saya langsung ke ini ya Pak, ke apa? Ke materi sembari menunggu yang lain yang belum masuk. Iya. Sambil ini ya teman-teman, sambil absen ya teman-teman. Dan dipersiapkan kalau memang ada pertanyaan, silakan nanti kalau teman-teman supaya nggak lupa ya bisa di chat, diketik di kolom chat ya teman-teman. Ya, silakan Bu Desi. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Anggap kita hari ini membuat pondasi ya, membuat pondasinya ini materi untuk latihan tools-tool yang sudah saya berikan di sesi 3. Nah, yang harus dipersiapkan otomatis adalah denah yang kalian sudah buat. Jadi di sini adalah ibaratnya ini adalah denah yang SAA 1A yang sudah kalian buat. Di sini di denah ini ada perabot, tapi di sini kan saya sudah kasih catatan sebelumnya di SA 1A. Kalau untuk perabot itu tidak harus ya, tidak harus. Jadi furniture, tanaman ini tidak harus, tapi yang harus itu ada tulisan, ini ada head dan sebagainya ya. Tapi ini tambahan aja, kalian boleh berikan, boleh tidak apa-apa. Nah, langkah pertama, sebentar saya ambil data dulu. Nanti ini saya ajarin cara, jadi di sini itu nanti
Yang pertama, yang pasti adalah kita harus copy dulu. Kita copy dulu, select dulu, enter, klik kiri. Nah, kita gandakan, jadi kita bekerja di sisi yang sebelah sini ya. Ini agak jauh dikit. Oke. Ya, jadi kita bekerja di gambar yang denah yang kita udah copy. Kemudian hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kita harus cek layer ya, apakah layer untuk denah pondasi sudah ada atau belum. Jadi kita ke layer properties. Nah, kemudian di sini kita cek di layer ini ada belum layer-layer untuk pondasi. Jadi kalau belum ada, kita harus nambah dulu. Misalkan di sini new layer. Nah, di sini kalian tulis pondasi. Kemudian warnanya terserah kalian. Saya kasih warna yang terang ya. Line width-nya default. Nah, default itu artinya di sini adalah 0,254 ya anak-anak ya default itu. Kemudian tambah lagi satu pondasi, pondasi rola. Warnanya terserah kalian. Kemudian kolom praktis. Oke, kolom praktis misalkan ini. Ya. Oke, jadi ini ada tambahan 3 layer. Setelah itu silahkan di-close. Ya. Selanjutnya kita akan bikin pondasinya. Yang jelas supaya memudahkan kita untuk bikin pondasi berarti kita harus off dulu atau mematikan beberapa layer. Jadi di sini kalian bisa pakai cara langsung klik di ini, kemudian kalian bisa off pada tombol-tombol yang modelnya seperti lampu ini ya. Atau kita langsung aja menggunakan turn off layer ya. Turn off layer. Kemudian langsung dipilih aja mana yang harus kita matikan. Ini saya matikan. Ini juga. Ini di off juga. Ini di off. Ini juga di off. Tulisannya ini kita off ya. Dan kita lihat ini juga saya off dulu ya. Nah, di sini terlihat seperti ini ya. Kemudian ini saya off juga ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita matikan beberapa layer dan tinggal layer dinding dan layer as, maka kita betulin beberapa hal seperti ini. Ini kan harus nyambung. Jadi pada saat kita betulin garis-garisnya, disinilah kita latihan tools yang sebelumnya. Misalkan di sini ya, berarti kita berlatih modify tools, fillets, ya. Kemudian klik kiri, modify, fillet, klik kiri. Atau langsung enter di keyboard untuk menampilkan atau bekerja di perintah terakhir. Langsung pilih begini, langsung enter, langsung di keyboard seperti ini. Ya. Kemudian di sini juga kita bisa menggunakan modify, join, pilih klik kiri, kemudian enter. Setelah itu modify, kita coba gunakan extend ya, perintah yang kemarin, extend, select object, enter. Nah, di sini bisa di trim atau di break. Oke, kita coba gunakan break ya untuk latihan tool sebelumnya. Modify, break, select, ketik F, enter, klik kiri, geser sini, klik kiri. Nah, selanjutnya modify, extend,
Pilih, enter, pilih lagi, enter. Kemudian kita latihan trim, pilih semua, enter. Ini disilahkan di ya. Nah, kita mendapatkan seperti ini, tapi kita lihat juga dari contoh soalnya itu seperti apa. Ya, apakah betul ini dindingnya sampai ke depan atau dindingnya sampai mana ya. Nah, di sini kita bisa fillets, perhatikan ya, kita bisa fillets. Tapi yang ditakutkan adalah pada waktu fillet, yang terpilih bukan garis layer dinding, tapi layer garis as. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya supaya kita bekerja, tapi layernya tidak tidak layer as itu bisa tidak ikut terfilet. Caranya adalah kita coba gunakan untuk layer adalah yang namanya lock ya. Jadi kita bisa lock objek itu supaya tidak ikut termodify. Jadi lock, kemudian kalian pilih garis layer as di kiri. Maka layer as-nya itu akan lock, jadi kita tidak bisa delete, kita tidak bisa trim, atau kita tidak bisa fillet. Jadi di sini kita dengan mudah kembali lagi untuk modify, fillet, kemudian klik. Nah, atau tarik, trim, kita pilih trim, enter, kemudian kita matikan. Klik gini aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kita cek. Kemudian yang sebelah sini apakah sudah betul? Kalian lihat nanti data di soalnya ya. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalian perhatikan kalau layernya layer as ini tidak bisa di modify, di delete, di trim dan sebagainya karena kita sudah lock. Nanti kalau kita mau membutuhkan lagi, jangan lupa ini bisa di unlock. Jadi di sini adalah perintah untuk unlock. Ya, klik. Ya, kita pilih unlock, kemudian select, nanti akan aktif lagi. Ya, jadi ini adalah lock, unlock, off, on. Ini adalah tools-tools yang ada di layer yang kita bisa gunakan untuk memudahkan kita menggambar. Itu biasanya terdiri dari 2 garis berjajar. Multiline ini bisa kita buat itu lebih dari 2 garis. Maksimal itu 16 garis atau 16 line yang berjejer. Nah, multiline style ini standar ya, jangan diubah. Berarti kita harus ke new multiline, beri nama. Oke. Kemudian continue. Nah, di sini kalian lihat ini adalah garis pertama, garis yang atas itu lambangnya plus. Garis yang bawah ya, kalau kita bikin dinding itu kan garis, kalau kita bikin dinding secara horizontal ini kan adalah sisi atas, ini sisi bawah. Nilainya 0,5 sama 0,5. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini kalau kita bikin multiline yang kemarin, itu kan kita ketik S, kemudian kita masukkan 150. Berarti kan kalau dari as itu kan separuhnya, makanya nilainya seperti ini. Cuman kali ini saya tidak memberikan seperti itu, tidak dikali-kali seperti itu sama scale-nya, langsung saja. Jadi di sini misalkan garis pondasi kan terdiri beberapa garis ya. Ada garis loaf, terus kemudian baru ada garis pondasinya. Oke, yang pertama ini saya anggap garis slope. Jadi garis slope ini kita ubah nilainya. Kalau di data garis slope itu totalnya adalah 200. Jadi kita harus masukkan separuh.
garis slope bagian atas 100, kita pilih garis slope bagian bawah min 100. Ya. Kemudian kita bikin lagi garis pondasi. Garis pondasi bagian atas di data itu adalah 300, berarti kita masukkan separuhnya 150, kita add lagi min 150. Kemudian kita baru bikin garis pondasi yang paling sisi luar. Oke, di situ totalnya adalah 800. Nah, kita masukkan nilainya separuh. 400 add min 400. Ya. Jadi kalian lihat di sini seperti ini. Kemudian oke. Oh, maaf, kita kembali lagi modify. Nah, jadi seperti ini datanya. Kalian perhatikan, jadi 400, 150, 100. Jadi 100 ini maksudnya adalah sisi atas. Kalau min itu maksudnya adalah sisi bawah. Jadi harus ada min sama harus ada plus seperti itu. Jadi kemudian kalau kalian oke, maka di sini kalian lihat preview pondasi. Di preview pondasi ini terlihat seperti ini. Garisnya ada beberapa garis berjajar seperti ini, ya. Setelah itu jangan lupa set current. Set current artinya kita mengaktifkan multi-line style yang pondasi. Setelah itu oke. Nah, langkah berikutnya setelah kita setting multi-line, ya, kita perhatikan layer. Kita ganti dulu layernya pondasi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan denahnya. Pondasi ini nanti kita bikin dua cara. Yang pertama, pondasi yang bagian tengah ini kita menggunakan multi-line. Pondasi yang sisi luar, yang sisi dengan perbatasan dengan lahan orang lain, kita menggunakan perintah offset. Ya, oke. Perhatikan. Langkah berikutnya, draw multi-line. Oke. Kemudian pada waktu sebelum bikin multi-line, kalian cek di sisi bawah style. Style ini namanya sudah pondasi. Kemudian scale-nya 1. Justification ini kita ganti menjadi ketik J, ya, enter. Justification jadi 0. Nah, setelah itu pakai garis as ya, kalian langsung bikin pondasinya. Perhatikan berhentinya pondasi ya, jadi jangan berhenti di sini kemudian belok, kalian harus lurus. Setelah itu enter. Kemudian draw, lanjut ya, multi-line, klik, langsung di sini ya, nanti di ujung di sini. Enter, perhatikan, multi-line lagi, draw, multi-line, dari sini ya, di sini berhenti, jadi jangan belok, ini harus berhenti. Draw, multi-line, dari ujung sini ke ujung sini. Atau langsung enter aja ya untuk melanjutkan perintah terakhir. Nah, ini terakhir close, bisa diketik close, ini supaya lurus. Kemudian enter lagi, ini garis multi-line. Nah, jadi ini adalah rencana pondasi dengan menggunakan multi-line style yang kita buat sendiri. Jadi lebih cepat. Selanjutnya ya tinggal edit multi-line. Menggunakan merge satu. Maaf. Nah, seperti ini ya. Oh, maaf. Gunakan ini ya, merge T. Jangan open T. Perhatikan open T jadinya seperti ini.
ininya terpenggal. Nah, kemudian saya ganti merge T. Pilih. Nah, ini kan langsung seperti ini ya. Nah, seperti ini, tinggal diedit aja. Seperti ini ya. Ya. Nah, jadi untuk pondasi yang bagian tengah sudah jadi. Nanti tinggal dilanjutkan, misalnya ini kan pondasi harus ada seperti ini ya. Seperti itu. Tinggal di enter-enter menggunakan len aja. Ya, seperti ini ini dilanjutkan sampai selesai. Maaf. Ya. Nah, jadi ini pondasi yang bagian dalam. Nah, sedangkan pondasi yang bersebelahan dengan lahan lain itu biasanya kita kan melambangkannya dengan setengah pondasi. Nah, untuk setengah pondasi kita kombinasi dengan perintah offset ya. Jadi untuk yang setengah pondasi ini kita kombinasi dengan perintah offset ya, modify offset. Kemudian masukkan dulu nilainya. Saya masukkan nilai 25. Enter. 25 dari mana, Ibu? 25 itu adalah dari sini ke sini ya. Kemudian kita pilih seperti ini. Nah, sebelum offset supaya kita nggak ngetrem di ujung-ujungnya, maka saya ingatkan untuk join. Nah, bagaimana cara join? Ya, jadi ini review materi yang sebelumnya, yaitu kita join dulu. Ketik PE, ya, ketik PE, kemudian pilih Pedit, select object, yes atau enter, pilih join. Kemudian kita pilih join, setelah itu pilih line yang akan kita join. Nah, ujung ini harus bertemu supaya line ini bisa di-join. Kemudian enter. Enter lagi. Selanjutnya, yang di sisi ini ya, PE, Pedit, select, yes atau enter, pilih join, pilih enter, enter lagi. Seperti itu. Langkah berikutnya, modify, offset, masukkan 25. Enter. Pilih, klik, arahkan ke sisi dalam ya. Ke sisi dalam, klik kiri. Kemudian yang sisi ini juga pilih, klik kiri, arahkan ke sisi dalam, klik kiri. Nah, ini juga klik kiri, yang klik kiri, seperti ini. Oke. Kemudian kita offset lagi garis slope. Garis slope itu, ini kan garis slope ya. Kita offset lagi garis yang ini ya, ini. Ini sudah, berarti kita offset garis yang di sini. Berapa jaraknya? Untuk mengukur jarak, itu kalian bisa ketik DI. DI, enter. Klik, kemudian klik di sini. Ya,
Setelah itu kalian lihat delta Z-nya adalah 75. Ya, dari sini 75. Atau DI, kita ukur yang dari ini ya. Klik, kita lihat delta Z-nya, delta X-nya adalah 50. Nanti kita offset lagi dengan data 50. Modify, offset, 50, enter. Kemudian select yang sisi paling luar. Kalau saya zoom, yang di sini ya, klik arah ke dalam. Kemudian di sini juga kalian offset ke dalam seperti ini juga. Ya, ini juga yang sisi ini. Nah, kemudian kita lanjutkan modify offset dengan jarak 250. Enter. Kita ambil yang paling luar, offset seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, enter. Kemudian kita harus mengubah layernya dengan menggunakan match properties, select, kemudian kita ubah layernya. Kita cross saja biar cepat. Ya. Oke, setelah itu enter. Nah, pondasinya udah selesai, tinggal kita edit yang ujung-ujungnya. Nah, kalau di sini pertanyaannya bagaimana cara mengedit antara polyline dengan multiline. Yang selanjutnya adalah yang harus dieksploit adalah multiline. Jadi multiline untuk DNA ini harus dieksploit supaya kita bisa trim atau fillet. Modify, exploit, pilih, ini kita exploit saja. Oke, enter. Sehingga ini menjadi line. Selanjutnya kita bisa edit ujung-ujungnya dengan menggunakan modify, fillet, ya, begini, kemudian enter pada keyboard. Pilih, ya, enter lagi pada keyboard. Nah, pasti banyak yang tanya, Bu, apakah kita harus setiap menggunakan fillet enter lagi di keyboard? Nggak bisa langsung, bisa. Caranya bagaimana? Modify, fillet, ketik M. M itu artinya multiple, supaya kita bisa langsung fillet tanpa harus enter lagi atau masuk lagi perintah fillet. Karena fillet ini, kalau kita perintah fillet, otomatis dia langsung ke close program filletnya atau command filletnya ya. Jadi modify fillet, ketik M, enter, kemudian kita bisa langsung fillet. Nah, langsung seperti ini tanpa kita harus enter-enter terus. Jadi kita langsung otomatis bisa fillet. Ya, atau langsung ya. Ya, seperti ini. Maaf. Oh, maaf saya yang salah. Lihat, ini sama ini sama ini sama ini. Benar, ini sama ini. Ya. Oke. Ini. Ya. Oke, enter dulu. Kita bikin line. Ini yang garis terpotong tadi, lurus. Nah, kita bisa gunakan trim atau fillet. Nah, fillet aja ya. Ya. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal bikin line untuk ini.
Kita cek ujungnya. Ya, sudah selesai. Terus kemudian jangan lupa yang kurang ini ditutup menggunakan lem biasa aja. Menggunakan lem. Ya, oke. Oke, ini pondasi batu kalinya sudah selesai. Semoga ini membantu karena ini cukup cepat ya dengan menggunakan format multi-line style yang baru. Intinya di sini kalian bisa membuat multi-line itu minimal 2 garis berjajar, maksimal 16 garis berjajar. Selanjutnya kita akan bikin pondasi rolak atau pondasi yang ada di teras ya. Jadi di sini saya nyalakan dulu teras ya. Nanti kita bikin seperti ini. Ya. Bikin pondasinya yang pertama jadi kita offset dulu. Offset. Oh ya, maaf. Jangan lupa diganti dulu layernya ya. Kemudian kita pilih offset ya. Masukkan nilainya 200 misalkan. Kemudian kita klik. Ya, seperti ini kan. Di sini juga. Di sini juga. Maaf, ini enggak sepanjang ini. Jadi, kalau seperti ini, kita apakan? Kita bisa trim. Kita potong. Bisa trim. Trim. Atau di-explode dulu ya. Di-explode. Kemudian ini saya delete dulu. Ya. Ini saya habis di-explode, kemudian di-delete. Setelah itu, ini saya trim, iya, biar rapi. Ini juga saya trim. Nah, kemudian di sini kita tambahin 200, kemudian klik seperti ini ya. Ya, ya. Terus jangan lupa layernya dicek apakah ini sudah layer fondasi atau belum. Ini kan masih layer teras ya, jangan lupa diganti menjadi layer pondasi rolak. Ini juga diganti menjadi layer pondasi rolak. Kemudian terasnya kita matikan lagi. Ya, oh maaf. Tidak apa-apa, di-copy aja ini ke sini. Ya. Oke. Nah, di contoh pondasi itu kita harus bikin satu garis ya. Di sini kan ada garis. Nah, garis itu dengan jarak 100. Ada 2 cara untuk membuat. Kalian bisa offset satu-satu atau kalian bisa array. Jadi misalkan ini caranya ada 2 ya. Misalkan di sini, ini cara pertama. Kalian bisa offset 100, masukkan 100, enter, kemudian kalian bisa masukkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Atau kalian bisa copy, sebentar, ini saya copy dulu 100, ya, saya persiapkan dulu. Nah, sini ya. Kemudian bisa di-array. Modify, array, rectangular array, pilih, ya, enter, oke, row 1, ya, oke, between-nya 0, kemudian di sini between-nya kolom 100, ya, between-nya kolom 100, nah, kemudian bisa diklik di sini, klik, ditarik sampai di sini, misalkan. Nah, ya, dengan offset 100, ini saya siapin, modify, array, rectangular, pilih, enter. Oke, kemudian akan muncul di ribbon seperti ini, ya. Kemudian masukkan row 34 misalkan, jaraknya 100,
between-nya 100 ya. Kemudian kolom 1 between-nya bisa 0. Maaf, 1 gitu ya, misalkan. Ya, jadi kolom 1, row 4. Kembali lagi ke sini. Di sini ada tanda panah, klik kiri, kalian bisa langsung tarik ke arah atas. Ya. Oke, klik. Nah, nanti jadi seperti ini. Jadi cepat seperti itu. Selanjutnya bisa di copy atau di offset. Kalau di sini saya copy aja. Nah, kalau di copy kan ke semua, ini boleh di offset. 100, ini sini, ke sini, kemudian jangan lupa trim. Ya. Oke, ya. Jadi bikin gambar seperti ini bisa menggunakan offset, bisa menggunakan array. Kemudian cara lain bisa nggak? Cara lain bisa, kita bisa menggunakan heads. Heads yang kita bisa atur ukurannya. Jadi perintahnya ada di draw, heads. Oke. Heads-nya jangan menggunakan pattern, tapi menggunakan use define. Ya. Kemudian jangan lupa klik properties-nya. Di sini jangan diklik double-nya. Kemudian scale-nya, di sini ada scale. Ini kalian masukkan jaraknya. Angle-nya 0. Nah, kalau ini sudah ya, kalian perhatikan user define 100 ya. Langsung aja menggunakan pick point ya. Letakkan di sini. Nah, di sini. Sini sama di sini. Sama di sini. Selesai. Ya. Nah, sekarang ini yang seperti ini ya. Sekarang gimana yang vertikal? Bikin heads yang vertikal. Kembali lagi, draw, heads, nilainya 100, user define, scale 100. Kalau vertikal berarti angle-nya diganti nilainya 90 ya. Kemudian langsung aja pick point, langsung klik di sini. Enter. Nah, ini udah selesai. Tinggal memberi dimension ya. Jadi ini sudah selesai ya, cepat sekali. Kita tinggal memberi dimension. Dimensionnya kita tinggal pilih linear. Udah klik aja di satu. Nah, di sini ini kan nearest, arahnya ke sini ya arahnya. Terus dimension satu lagi, arahnya ke sini. Dimension satu lagi, arahnya ke sini. Nah, kalau seperti ini, kalian bisa klik kiri, ini klik, ini tarik keluar. Seperti itu. Tapi jangan lupa layernya diganti menjadi layer dimension atau ukuran ya. Gimana ini ya layer dimensionnya? Oke, maaf, layer dimensinya lagi dimatikan, jadi sementara biarkan seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya sih kalian bisa tambahin beberapa ukuran di pondasi-pondasi sisi ini, misalkan di sisi yang vertikal dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kita akan bikin kolom praktisnya. Jadi untuk bikin kolom praktis jangan lupa kita masuk ke kolom praktis. Ya. Di kolom praktis ini kita gunakan draw rectangle, terus klik di sini ya, klik seperti ini. Nah, kemudian kalian buat sebuah heads ya, heads-nya gunakan solid, ya kita gunakan solid ya. Kemudian kita kliknya pakai select sini ya, setelah itu enter. Nah, untuk heads ini kita nggak perlu buat satu-satu ya, kita copy aja ya. Jadi modify, copy, select object, enter. Saya ambil tengah-tengah ini, kemudian supaya kita bisa letakkan di tengah-tengah.
ini ya. Oke. Ambil di tengah-tengah. Yuk. Ya, oke. Sekarang yang di pinggir, ini enter dulu. Untuk yang di pinggir, copy lagi, modify, copy, select, enter. Ini saya pilih yang untuk pinggir. Pinggir di sini, pinggir di sini ya misalkan. Enter, copy lagi, kita ujungkan, letak di ujung. Copy, pilih, oh maaf, copy, pilih, di sini, dan di sini. Selanjutnya di sini, copy, letakkan di ujung. Copy lagi, ini saya letakkan di ujung di sini. Ya. Ya. Kemudian jangan lupa kita mengaktifkan ya, jadi kita aktifkan. Kalau kita mengaktifkan layer yang off itu turn off all layer, nanti semuanya akan nyala. Ya, seperti ini. Sedangkan pondasi kan tidak membutuhkan beberapa layer, jadi kita bisa off lagi. Misalkan layer yang ini, layer perabot saya off, kemudian layer arsir ini juga di off, kemudian layer tulisan ini saya off. Oke, kemudian layer pintu sama layer kusen ya, ini di off juga. Ya, jadinya seperti ini. Oke. Sudah selesai, Pak, fondasinya? Akan kita tanya jawab aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Cepat banget menggunakan multi-line style. Anak-anak ada pertanyaan? Ukuran-ukuran? Jadi ukurannya itu kalau apa namanya? Sebentar, ini kembali ke sini ya. Jadi nanti yang target tugas SAA 1B itu ini ya anak-anak, seperti ini. Nah, ini kan saya beri PDF ya. Jadi kalian nanti ukur ini kira-kira sendiri. Bukan kira-kira, kalian gunakan ukuran dengan penggaris. Tapi kalau saya bilang bahwa untuk lebar dinding di sini standar 150 ya, standar kuliah, bukan standar bangunan yang terbangun sekarang. Kalau yang sekarang kan di bawah 150. Nah, standarnya ini 150. Untuk ukuran-ukuran ini kalian pakai penggaris ya. Jadi di sini nanti hasilnya nggak saya ukur kok. Ini wah, nanti saya takut salah, enggak. Yang penting ada 3 garis. Ada 3 garis seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya Bu Desi agak ngantuk saya salah ngitung dari bawah gini Pak, ternyata ukurannya beda ya, tolong dibetulin enggak apa-apa. Saya nanti ngecek ini aja kok. Cek ini ada grid, ini ada nomor grid dan sebagainya, terus ada judul seperti itu. Untuk materi yang ini udah ada tutorialnya. Ini juga sudah ada tutorialnya ya, ini juga. Nah, ini kan barusan yang saya buat, nanti ditunggu Zoom kelasnya, nanti segera saya edit, saya berikan ke kalian. Seperti itu, Pak. Jadi mungkin kalau bingung ininya. Terus jangan lupa kalau ngeprint PDF-nya aktual size ya, anak-anak ya. Karena biasanya kalau kita nggak ngecek, biasanya PDF itu setahu saya, kalau print tanpa ngecek itu dia fit. Default-nya itu fit. Jadi kalau di fit berarti ya ukurannya, skalanya sudah berbeda, skalanya sudah nggak bisa diukur gitu. Itu paper ya. Iya. Yang mungkin ada pertanyaan yang lainnya, Pak Yusuf. Silakan teman-teman. Silakan. Ini sudah selesai anak-anak? Sudah selesai. Ya, sembari menyiapkan pertanyaan, teman-teman bisa absen ya. Ya, mohon diisi ya teman-teman. Kemarin saya rekap itu teman-teman ternyata ada yang belum isi. Jadi teman-teman hadir di sini. Kok untungnya saya ini ya. Capture. Saya tahu beberapa. Loh, kok anak ini enggak ngisi ya.
Gitu. Jadi kan sayang ya teman-teman. Jadi teman-teman tolong diisi sebagai absen ya teman-teman, link yang saya bagikan di chat room. Ya, ada yang ingin bertanya? Oke, Johanna Ingracia, silakan. Selamat pagi Pak, Bu. Ya, pagi. Pagi. Saya punya beberapa pertanyaan sebenarnya terkait dengan SAA 1 kemarin. Ya. Untuk yang pertama itu, saya bingung dari drawing limit-nya, Bu. Kalau untuk akan memasukkan beberapa gambar itu, berarti kita perlu setting drawing limits atau nggak perlu ya? Ya, oke, saya jawab langsung ya. Ya, jadi gini, drawing limit itu kalau saya sendiri tidak, yang sudah terbiasa gambar tidak, jarang sekali untuk setting drawing limit. Tapi drawing limit itu untuk yang pertama kali belajar harus setting. Kenapa? Karena settingan dari drawing limitnya AutoCAD itu kadang-kadang ukurannya cuma 12,9. Jadi kadang kalau kalian gambar, enter ujungnya nggak kelihatan dan bingung nantinya gitu. Tapi kalau misalnya kita gambar yang ini, saya sarankan menggunakan salah satu dari drawing limit. Misalkan kita kan gambar denah ini ya. Nah, apakah tampaknya tambahin drawing limit? Tidak. Drawing limit itu adalah persiapan area untuk menggambar. Setelah itu, setelah kalian gambar denahnya, untuk gambar yang lain-lainnya itu tidak perlu di drawing limit. Jadi drawing limitnya tidak harus di setting, biarkan saja, bahkan nanti drawing limitnya silakan di off kalau sudah selesai. Ya, itu sih jawaban dari saya untuk drawing limit. Jadi drawing limit itu sebaiknya disetting. Oke, untuk SAA 1 sebaiknya disetting. Karena untuk memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, settingnya yang mana? Ambil denah aja. Untuk tampak, atau mungkin kalian sekalian mau gambar denah, gambar potongan di satu file, tidak apa-apa. Itu kalian tidak perlu setting ulang drawing limit. Cukup yang awal aja. Begitu, Johanna. Oke? Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kemarin saya coba di multi-line text, Bu. Cuma terlalu panjang gitu, Bu, yang bagian atasnya yang kayak ada margin-margin. Itu cara ngesettingnya supaya lebih kecil gimana ya, Bu? Nggak bisa, itu otomatis akan memanjang dan kadang-kadang itu sangat besar waktu kalian isi 200 gitu ya. Tapi begitu di close enggak, dia akan kembali lagi ke kecil. Awalnya iya begitu. Tapi kalau Johanna di sini menggunakan single text, itu tidak apa-apa juga gitu loh. Jadi Johanna mengenal single text, mengenal multi text. Kalau untuk single text sama sih, kalau untuk plus minus juga tinggal ketik persen P 0,00 gitu. Tapi kalau untuk awal, kalau Johanna lihat kemarin kan, wah Bu Desi kalau bikin multi text kok enak banget ya, pas enggak. Kalau di file lain ya seperti itu, besar sekali. Dan itu ketik aja Johanna, ketik aja langsung close. Nanti huruf itu akan sesuai ukuran yang kita ketik. Cuman ya jadi bingung nanti ya. Iya, untuk ngatur marginnya ke tengah itu kan jadi susah. Jadi bingung. Tapi Johanna boleh pakai single text, tinggal di move aja. Oh ya, oke. Jadi untuk yang lain juga boleh. Ini tidak ada ketentuan apa namanya single text atau multi line text. Cuman saya kan mengenalkan ke kalian kalau teks itu ada dua, ada single dan multi line. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaannya, Johanna? Ada Bu, satu lagi. Iya. Kalau untuk yang di latihan kedua kemarin, kita kan latihan membuat kusen pintu dan jendela ya Bu. Iya. Nah, kalau misalkan kita mau masukkan kusen pintu dan jendela itu di SAA, kita perlu membuat ulang. Kita perlu membuat ulang masing-masing atau kita bisa langsung input gitu ya Bu? Atau memang harus copy paste lewat clipboard? Ya, pertanyaan bagus. Kusen pintu dan jendela yang kalian buat itu kalian bisa gunakan untuk SAA dan untuk UTS nanti, karena UTS juga kita akan bikin dua. Nah, caranya copy paste aja. Oke, berarti lewat clipboard ya Bu? Lewat keyboard lebih mudah daripada saya harus ngajarin kalian lewat insert file. Atau kalian bisa pakai sistem, pakai kontrol 2, pakai
library, tapi kan ribet juga. Proses kerja itu boleh kalian pakai cara kalian. Yang penting nanti itu skalanya harus sama, ya. Jadi kalau kalian membuat apa namanya kusennya dalam milimeter, denah kalian dalam milimeter, otomatis kan ukurannya akan sama gitu loh. Jadi gambarnya itu sama. Nah itu yang penting. Konsep itu yang harus kalian pahami. Di AutoCAD itu gitu. Jadi kalau awal mili ya mili terus. Kalau satunya senti ya senti terus. Kalau tidak nanti gambar kalian ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi boleh menggunakan, jadi kusen yang kalian buat kemarin untuk latihan di sesi 2, itu kalian boleh gunakan di SA1 sama nanti di UTS. Kemudian di situ kalian boleh, misalkan ukuran jendelanya itu berbeda, kalian latihan stretch. Nah, di situ kan bisa di stretch panjangnya jendela. Ya, Johanna? Mungkin juga menjawab pertanyaan dari teman-teman lain, mungkin apa saya harus buat lagi gitu. Enggak, ini kalian boleh menggunakan. Terus untuk memasukkan apa namanya kusennya itu kalian saya bebaskan mau insert, mau kontrol 2 lewat design center atau mau control page. Kalau saya control page. Oke. Makasih banyak Bu, Pak. Ya. Oke, silakan yang ingin bertanya lagi. Aldi ya, silakan Aldi. Selamat pagi Pak, Bu. Ya, pagi. Saya ingin bertanya mengenai untuk yang sebelah dimension itu yang titik itu Bu, itu dibuatnya dari dimensionnya atau di apa namanya di circle, buat circle aja? Oh ini Ya. ini ya. Ini sebenarnya bisa dibuat dari dimension, cuman nanti settingannya berbeda, Gani. Nah, aku panggil Aldi, Gani, Aldi. Jadi ini boleh pakai bulat, ini boleh pakai segitiga, ini boleh pakai gini, lambang gini boleh. Jadi kan ada gambar teknik. Yang penting gambar ini menandakan atau secara teknik bisa dipertanggungjawab. Kalau ini pakai bulat biasa, oh iya berarti kalau pakai bulat biasa pakai ini, donat. Kalau mau pakai circle aja tanpa isi nggak apa-apa, maksudnya begini. Misalnya begini ya, terus kemudian circle ini boleh. Atau mau diisi dengan menggunakan hex boleh, atau draw donat. Di situ insetnya 0, enter. Inset itu diameter dalam, kemudian diameter luar misalkan saya isi 10. Nah, terlalu kecil ya. Saya ulangi lagi donat. Nah, saya cek dulu ya Gani, bentar ini isinya berapa? Oh, 97. Jadi draw donat, kemudian 0, enter, kemudian masukkan 90 misalkan ya. Nah, Gani bisa langsung klik gini loh. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh pakai ini, boleh pakai segitiga, boleh pakai lingkaran biasa ini, ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ya, ada lagi yang bertanya, teman-teman? Sepertinya sudah paham nih anak-anak, Pak. Iya. Soalnya mereka rajin berlatih kalau saya lihat saya intipin dari Google Drive-nya. Dari Google Drive-nya ya, Bu, ya Saya sudah terkumpul itu berarti luar kan biasa sudah ini teman-teman. luar biasa apresiasi kalian. Jadi saya jadi semangat memberikan beberapa cara berbeda. Terus terang multiline style ini saya nggak ngasihkan di Inakom reguler loh Pak. Saya baru kasih di sini. Ini cepat anak-anak, jadi saya suka kalau bikin rencana fondasi pakai ini. Saya males offset satu-satu. Tapi pakai offset tidak salah ya.
Jadi AutoCAD itu jalannya itu macam-macam. Seperti tadi multiline text, apa teks tidak ada. Seperti Gani tanya, Bu, apakah harus ini? Atau kalau Gani bisa menggunakan langsung dengan apa namanya dimension itu ada, bisa kalau lagi iseng-iseng atau lagi bisa cari di YouTube, bukan YouTube saya, YouTube orang lain, itu caranya juga berbeda, boleh. Boleh anak-anak, jadi nggak harus ini, ini berlatih. Jadi saya memberi beberapa cara. Itu sih, kalau nggak ada pertanyaan saya sudah cukup, Pak. Karena biar waktunya mengerjakan SAA 1B aja. Senin dikumpulin anak-anak ya, jam 15. Jangan lupa ya teman-teman. Ya, jam 2:30 WIB Iya, ya. WIB. Ya, Saya, mohon diperhatikan. iya, Itu ya, sengaja teman-teman. itu 2:30 ya Pak, biar nggak mepet kita ngeceknya nanti. Iya, betul. Jadi kita harus ini ya teman-teman, jadi punya waktu untuk mereview pekerjaan teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi anak-anak? Baik, kalau tidak ada Absen aja, Pak. absensinya ya, saya share sekali lagi biar teman-teman. Ada yang tadi Isi ya. pamit ini siapa sih Pak? Sebentar ya. Isdatul Isdatul, Rafiqah. mohon izin live Pak, Iya. sedang ada Ada kegiatan. kegiatan. Oh iya, yang penting Sudah absen. offline ya. Mohon izin live. Ada Iya. kegiatan. Ya mungkin ini ya, Iya. Zoom juga. Zoom. Ya. Ya baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk pertemuan keempat ya. Ini sudah keempat teman-teman. Jadi Pak. kita sudah di 1/4 jalan nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tolong perhatikan untuk pengumpulan, terlebih untuk yang SA1 ya. Begitu, terima kasih Bu Desi untuk Ya, oh iya Pak, materinya. sebentar. Ya, silakan. Anak-anak untuk SAA 1A, 1B boleh dikumpulkan dalam satu file ya, boleh juga 2 file. Takutnya mereka, Bu, apakah harus 2 file? Karena 2 enggak, boleh 1 file atau 2 file, boleh. Yang penting namanya, Pak. Ya. Namanya jangan panggilan, saya enggak tahu nanti. Ya, nama lengkap ya nama teman-teman. Lengkap ya. Karena teman-teman kan bukan dari satu kampus kami, jadi kami tidak bisa mengeceknya secara ini ya. Jadi teman-teman harus lengkap, terus kemudian teman-teman berikan ininya ya. Sesuai format yang di soal aja teman-teman. Itu aja. Saya rasa sudah mewakili ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Desi. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Ya, saya stop dulu sebentar. Ya. Sebentar. Saya stop share biar Pak Yusuf bisa capture atau gimana? Oh, sudah Bu. Oh, sudah. Oh, jadi iya. di tengah jalan tadi sudah saya capture. Untuk laporan teman-teman ya. Buat laporan nanti. Oke, terima kasih Pak Yusuf, terima kasih anak-anak. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Terima kasih banyak Pak, Bu. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Pak.